homonim sudah habis ya? Udah mau berapa itu? Belum? Belum, Pak. Ini sudah ya? Yang mau homonim berapa? Belum, Pak. Ah, belum. Sampai mana? Yang terakhirnya apa? Baru sampai pembukaan diksi, Pak. Oh, gitu ya. Nah, di sini, baru sini aja. Iya, Pak. Waduh, kira sudah. Soalnya kan pertemuan, wah, ya lah. Minggu depan mungkin insya Allah mungkin ngecas mungkin UTS-nya insya Allah. Mudah-mudahan hari ini selesai, bilanya pada selesai. Mungkin minggu depan masih kita belum apa, mungkin UTS cuma waktunya kita geser. Jadi kalau hari ini selesai, minggu depan UTS-nya nanti kita waktukan apa istilahnya ditentukan nanti waktunya. Nah, apabila tidak selesai, minggu depan masih masuk, tapi UTS tetap minggu depan, cuma waktunya kita geser. Ya, kemungkinan sore hari apa nih. Jelas minggu depan UTS-nya. Dan nanti UTS-nya itu tidak perlu absensi, ya. Karena kita sudah minggu depan sudah pertemuan 8, tidak perlu absensi, tinggal UTS saja. Ya, kemungkinan polanya begitu, kemungkinan. Baik. Nah, kita diksi ya. Nah, diksi itu pilihan kata ringkasnya, pilihan kata. Ya, kita harus pandai atau mampu memilih kata dan mengetahui makna-makna kata. Ya, dari kata-kata yang kita pilih itu kita harus mampu mengetahui makna-makna tersebut. Untuk apa? Ya, tadi supaya kita bisa menggunakannya dengan tepat, ya, dengan benar. Kalau tidak, itu bisa mengakibatkan orang tidak paham atau mungkin salah paham. Ya. Nah, kata makna itu diantaranya yang harus kita ketahui itu ada kata denotatif. Nah, kata denotatif ini makna itu di dalam apa? Kata tersebut mengandung makna kalau bahasa itu makna bahasa itu makna yang sebenarnya, makna yang dimaksud oleh bahasa itu sendiri, makna leksikal. Ya, kalau mungkin supaya paham itu makna yang asli, yang seharusnya, yang sebenarnya, atau makna apa adanya. Gitu. Misalnya kata makan, ya. Ahmad makan pentol. Nah, kalau sudah ketemu dengan Ahmad makan pentol, ya memang dia memang sedang makan pentol, mengunyah, ya, sedang memakan pentol itu. Tapi kalau digunakan kata Ahmad makan uang, nah kan tentu tidak kita pahami Ahmad sedang mengunyah-ngunyah uang, kan tidak. Nah, itu maksudnya kata denotatif itu makna yang sebenarnya begitu. Nah, Pak, izin memotong, Pak. Iya. Kita sudah sampai homograf, Pak. Ada yang ketinggalan. Ya Allah, baik. Nah, homonim ya, homograf. Ya. Baik. Kita sudah berarti masuk homonim, karena rasanya dari 3 kelas itu sudah masuk semua homonim rasanya, makanya tadi. Baik. Ya. Nah, kemarin homonim itu sama, ya. Sama, hurufnya sama, ejanya sama, melafalkan juga sama, tapi maknanya beda. Kata buku ada beberapa makna, misalnya Ali memegang buku dengan buku jari yang sakit. Ya. Kata-kata bukunya sama, sebutan juga sama, bunyinya sama, tapi artinya beda.
Kata bisa juga demikian. Ali bisa mengambil bisa ular. Ya, itu ya huruf sama, mengejanya atau melafalkannya sama, tidak ada beda, tapi artinya beda. Kalau homofon, kata-katanya sama dalam lafal, melafalkannya sama, menyebutnya sama, tapi tulisannya beda. Ya, dari sisi bunyi sama. Kata Bang, ya. Bang Ahmad pergi ke bank. Ya. Dari sisi bunyi sama, tapi kalau dilihat tulisannya beda. Sanksi, ya sama. Ahmad sanksi terhadap sanksi pengadilan. Sama-sama dari sisi bunyi sama lafal. Nah, homograf itu tulisannya sama. Ya. Tulisannya sama, cuma melafalkannya beda. Mengejanya itu agak beda. Ya. Kata tulisannya ya antara apel dengan apel. Ya. Apel dengan apel. Ahmad apel membawa apel. Ya, Ahmad apel membawa apel. Itu tulisan sama, tapi menyebutnya, membunyikannya itu beda. Tidak bisa apel-apel. Ya. Makan apa? Makan apel. Sedang apa? Sedang apel. Nah, tidak bisa. Tidak pas begitu. Ya. Bagi masyarakat Indonesia Timur, mungkin orang Banjar juga termasuk, orang Batak juga mungkin masuk, itu agak susah dia menggunakan kata apel. Ya. Mereka ya apel-apel semua. Ya. Makan apa? Makan apel. Sedang apa? Sedang apel. Ya, apel-apel. Itu bagi orang Indonesia Timur agak berat ya mungkin menggunakan kata apel. Ya. Kata teras dengan teras begitu. Nah, pejabat teras itu duduk di teras. Ya. Teras dengan teras. Huruf E-nya huruf tipis, agak tipis, pepet kata orang. Ya. Ya sekali lagi kalau orang-orang Indonesia Timur, Batak, ya, sebagian kita orang Banjar itu agak berat, agak susah maksudnya menyebut kata teras. Semuanya teras semua. Huruf E-nya tebal, tebal. Nah ini ya yang apa? Yang berdekatan, ya berdekatan dengan ini, dengan apa? Bagian dari kata homonim ya, keluarganya lah. Homonim, homofon, homograf yang sama-sama. Nah, semua sama, ada dari sisi bunyi sama, ada yang sama dari sisi apa? Dari sisi tulisannya, ya. Nah, itu keluarga homonim ya, istilahnya. Kemudian ada kata konkret atau konkret. Ya kalau tadi karena kita sudah terbiasa dengan lidah lidah pengucapan asing bahasa Inggris isinya konkret. Nah, ketika di Indonesia jadi konkret, ya ini konkret yang sebenarnya itu konkret. Jadi tadi kita sudah terbiasa dengan lidah penyebutan dengan bahasa asing konkret, bukan konkret. Ya ini karena saya terbiasa lidah kita. Sama dengan objek, ya. Subjek. Nah, sebenarnya kan bukan subjek, bukan objek. Subjek, objek. Ya. Ya, di Indonesia kan jadi subjek. Makanya sudah terbiasa dengan lidah asing, ya, subjek. Nah, kata konkret itu kata yang berupa objek yang nyata. Objeknya itu nyata, jelas. Dapat dilihat, dapat diraba, ya, dirasa dan sebagainya. Misalnya orang, pohon, kucing. Orang ada orangnya, faktanya ada. Pohon juga dapat dilihat, kucing juga demikian. Ya. Nah, lawannya itu kata abstrak. Abstrak ini berarti sesuatu yang diabstrakkan, bukan abstrak itu tidak jelas, ya, atau abstrak itu tidak ada, bukan. Ya. Jadi bukan berarti kata abstrak itu menjadi tidak jelas, ya, atau tidak ada, bukan itu maksudnya.
ya. Tapi diabstrakkan ini lawan dari yang konkret. Misalnya gini, ya, kata pelarian ataupun gelapan. Nah, kata pelarian misalnya. Kalau pelari itu kan tahu orangnya, pelari kan ada orangnya, ya. Orang yang sedang lari maksudnya, lari kecil ataupun lari cepat itu kan kelihatan, ada faktanya maksudnya, bisa dilihat. Tapi kalau diabstrakkan dengan menambah akhiran an, pelari menjadi pelarian, itu menjadi abstrak ya. Abstrak ini tanda petik ya, bukan apa yang tanda petik tidak jelas itu. Contoh begini. Kalau tadi kan kalau pelari kan ada orangnya, atau lari itu jelas ada fakta sedang lari bukan sedang berjalan. Ya. Misal tadi si Ahmad ya. Ahmad seorang pelarian ya. Ahmad orang pelarian sedang ya. Ahmad seorang pelarian sedang duduk ya, sedang duduk apa di warung kopi. Nah, ya, Ahmad seorang pelarian sedang duduk di warung kopi. Nah, Ahmad sedang apa? Ahmad seorang pelarian ternyata apa? Bukan berarti dia lari kan? Ya, bukan dia lari-lari, tapi dia malah sedang duduk. Nah, tapi statusnya pelarian gitu. Ya, seorang pelarian. Ya, itu berarti kan abstrak. Ya, pelarian itu ya bukan lari, bukan pelari. Ya tadi ya, status tadi. Ya. Dia seorang pelarian ya, abstrak. Ya. Nah, bisa dipahami ya, soalnya agak susah juga menjelaskan itu. Ya, tadi karena diabstrakkan tadi. Tanda petik lawannya apa seperti tidak jelas ya. Tapi bukan berarti tidak jelas. Kita apa maksudnya jelas saja, paham aja. Ahmad pelarian, ya. Ahmad seorang pelarian, Anda paham kan? Gitu. Berarti ya kalau bahasa itu dia buronan kan? Nah, dia buronan, tapi digunakan kata pelarian. Dan faktanya si Ahmad tidak sedang berlari gitu, malah dia sedang duduk. Nah kan bisa dipahami dia. Kita bisa memahami kata itu, cuma memahami kata pelarian itu kan dikonkretkan itu susah. Dikonkretkan lari, dia tidak lari, nah, susah dia. Ya. Demikian pula kata gelap, ya kata gelap. Gelap itu kita ada faktanya kan, gelap. Ada terang, ada gelap. Masuk ke kamar, tidak ada lampu, tidak ada jendela, itu pasti gelap, ya kan, gelap. Itu kita tahu fakta itu. Tapi begitu ditambahkan dengan tambahan imbuhan awalan dan akhiran, ya, dengan an itu jadi penggelapan, ya, penggelapan. Penggelapan ini berarti menjadi abstrak dia. Ya. Telah terjadi penggelapan uang. Nah kan tidak berarti uangnya kadap, ya. Tidak berarti uangnya jadi kadap, tidak kelihatan, ya. Nah kita bisa paham kan, bisa memahami, bisa ya ini kita paham. Faktanya uang itu tidak dalam keadaan gelap, gitu kan. Ya, penyebutan kata penggelapan. Telah terjadi penggelapan uang oleh si Ahmad misalnya, gitu. Nah kan. Bukan berarti tadi uangnya dibikin gelap, tidak kelihatan, gitu. Ya, itu menjadi namanya kata abstrak. Jadi umumnya kata abstrak itu umumnya itu merupakan bentukan kata yang mendapatkan awalan ataupun akhiran, ya khususnya awalan dan akhiran ataupun akhiran, ya itu biasanya begitu, ya umumnya gitu. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Kalau dia kata aslinya itu jelas.
lari jelas, gelap jelas. Nah, apa lagi? Ya. Nah itu biasanya berdiri sendiri itu kelihatan. Kalau sudah ada tambahan awalan akhiran itu cenderung dia menjadi abstrak. Ya. Misalnya kecil jelas, besar jelas, kecil kelihatan. Faktanya dia kecil, faktanya itu barangnya kecil. Besar itu barangnya besar, orangnya gede, besar. Tapi begitu kekecilan ataupun kebesaran, nah itu sudah menjadi abstrak. Ya. Misalnya baju kebesaran, ya kan? Baju kebesaran kan berarti bajunya besar kan? Walaupun bisa jadi bajunya besar, bisa jadi. Ya. Kecilan itu menjadi kata yang abstrak. Enggak benar juga bisa dipahami. Kalau tidak jelas nanti disampaikan lah. Nah, kita lanjut nih. Terus, ya. Nah, kemudian ada kata umum. Kata umum itu maksudnya adalah kata yang memiliki ruang lingkup luas. Kata itu, ya, kata yang ada itu ruang lingkupnya luas atau cakupannya itu luas. Satu kata, ya, satu kata, tapi dengan satu kata itu yang dimaksudnya itu bisa macam-macam, luas sekali, ya, bisa macam-macam, ya. Dengan ungkapan satu ungkapan itu bisa kemana-mana itu dipahami, ya. Artinya itu kata yang sangat umum. Contoh, pemimpin. Pemimpin itu kata yang sifatnya umum. Misalnya, membayangkan. Ada yang bisa memberikan contoh lah, maksudnya pemimpin itu umum katanya. Ada yang paham? Kata pemimpin itu merupakan kata umum yang cakupannya itu luas. Ada yang paham? Paham maksudnya kira-kira? Kalau anak paham itu beri contoh langsung itu bisa paham tuh. Kalau dengan contoh tuh paham. Kalau hanya masih dijelaskan atau diuraikan tuh kadang bisa masih belum paham. Kalau diberi contoh tuh biasa langsung paham. Nah, kira-kira ada yang bisa beri contoh lah. Ada yang paham tidak? Izin menjawab, Pak. Ya, kan. Kalau kata umum pemimpin itu maksudnya tuh pemimpinnya itu bisa pemimpin apa saja, bisa pemimpin upacara, ketua kelas, habis itu manajer. Kalau kata khususnya itu seperti pemimpin direktur, itu khusus karena hanya dalam satu perusahaan itu. Iya. Iya. Jadi kata pemimpin itu bisa digunakan untuk apa saja. Presiden itu pemimpin. Ya, ketua kelas sebuah negara ini pemimpin, ketua angkatan itu pemimpin. Ya, dekan itu pemimpin, rektor pemimpin, ya, direktur pesantren pemimpin juga. Ya, jadi umum dia digunakan untuk apa saja. Sama juga kata memasak, itu umum. Ibu sedang memasak, ya, mama sedang memasak. Masak apa? Ya, bisa masak air, bisa masak nasi, bisa masak ikan, bisa masak sayur, apa saja, ya kan? Sedang memasak, masak apa? Ya masak apa saja. Itu umum, ya. Itu namanya kata-kata yang masih umum. Bukan tidak jelas, jelas saja umum, ya. Cuma tadi kalau ingin memperjelas apa yang dimasaknya, apa yang dipimpinnya, nah itu, ya. Karena ini masih katanya umum, tapi dia tidak abstrak, ya, tidak abstrak. Ya, kalau abstrak tadi tanda petik gitu, ya tanda petik tidak jelas sih, seperti kata pelarian. Pelarian tuh lari kah? Ada juga kan. Nah, penggelapan tuh gelap kah? Tidak juga. Ya. Tapi kita bisa paham maknanya, cuma ketika dijelaskan tadi apakah dia gelap atau dia lari itu nggak susah. Ya, itu namanya abstrak. Nah, kalau pemimpin itu tidak abstrak. Jelas ya. Pemimpin. Ya. Cuma
Memimpin apa? Nah, itu baru ya, baru menjadi pertanyaan apa yang dipimpinnya, apa yang dimasaknya, ya. Nah, ini dari kebalikannya adalah kata khusus. Nah, kata khusus ini berarti dia punya makna yang jelas, yang apa, yang memiliki ruang lingkup tertentu, ya, tertentu khusus, ya, terbatas, ya, berkebalikan atau ya berlawanan dengan yang namanya kata umum tadi, seperti kata pemimpin. Contohnya apa? Yang memiliki kata yang khusus saja, yang tidak bisa digunakan untuk umum, atau tidak bisa dipahami secara umum, hanya dipahami secara khusus saja. Kira-kira paham lah. Contohnya apa? Siapa, Reza? Bisa? Pimpinan direktur, Pak. Nah, pimpinan direktur. Cukup satu kata direktur saja, tidak perlu pimpinan lagi. Iya, direktur. Kalau direktur itu kira-kira yang bisa kita maknai apa? Yang bisa kita pahami apa dia? Kalau disebut dia seorang direktur, apa yang ada dalam benak kita, dalam benak Anda? Dia seorang direktur. Kira-kira apa yang Jabatan paling tinggi dalam suatu perusahaan, Pak. Iya. Ya, kalau disebut kata direktur, bisa lah kita orang tetangga atau masyarakat kita memahami dia seorang ketua RT, ya kan tidak bisa, ya, karena direktur tadi pasti umumnya jabatan yang ada dalam perusahaan, jabatan tertinggi, ya, hanya dalam perusahaan biasanya, ya. Tuh. Nah, contoh adalah raja. Raja ini khusus, ya, misal bisa tidak kita nisbatkan atau kita sebut Jokowi itu raja, bisa terima lah, ya, tidak bisa kan. Tapi kalau kita sebut Jokowi adalah presiden, iya, tapi kita tidak bisa menyebutnya raja. Tapi raja dan presiden itu kan sama-sama pemimpin, iyalah, raja presiden, apa, raja itu pemimpin, presiden itu pemimpin, berarti sama dong, disamakan aja, udah kita sebut aja Jokowi itu raja, tidak bisa, ya. Kenapa? Karena raja itu khusus hanya untuk negara yang sifatnya kerajaan tadi, yang bentuk kerajaan, ya. Kalau presiden kan tidak, yang bukan kerajaan, nah, jadi tidak bisa digunakan itu, ya, rajanya hanya terbatas. Atau tadi perusahaan, bisa lah dia gunakan kata raja, ya, ya tidak, ya sebenarnya sih bisa aja, ya, boleh-boleh aja, wong itu perusahaannya dia, cuma ya janggal, ya kan, orang-orang juga melihatnya jadi lucu, ya, janggal, ya. Nah, itu jadi raja khusus dia. Atau perusahaan tadi menggunakan kata presiden, direktur, boleh tidak? Boleh, ya, boleh. Cuma umumnya kalau kata presiden, nah, presiden itu biasanya digunakan untuk pemimpin negara yang republik biasanya. Nah, kepala negaranya itu presiden biasanya. Dan umumnya begitu, ya. Makanya biasa kalau perusahaan menggunakan presiden bisa biasa ditambah, tidak cukup presiden, tapi biasanya presiden direktur aja, ya. Biasa ditambahkan presiden direktur. Saya kalau cuma perusahaannya cuma presiden saja itu, ya tadi, ya, untuk perusahaan itu biasanya direktur, makanya lalu ditambah presiden direktur, ya. Atau misalnya menanak. Kalau disebut kata menanak, apa yang ada dalam benak Anda, yang Anda pahami? Apa kata menanak itu? Memasak, Pak. Memasak nasi, Pak. Masak nasi. Bisa tidak ketika mama sedang memasak merebus air, itu disebut dengan menanak, bisa tidak? Sedang menanak air, mama, bisa tidak? Ya bisa, Pak. Nah, iya. Menanak itu hanya untuk menanak nasi, tidak bisa digunakan untuk menanak sayur, bukan juga.
menak air makinnya lagi. Nah, tapi kalau kata masak itu umum. Masak air boleh, masak sayur boleh, memasak ikan boleh. Tapi ketika menanak, rasanya hanya digunakan satu aja, nasi aja. Menanak nasi, bukan menanak sayur, bukan menanak ikan, biasanya gitu, ya. Nah, ini namanya kata yang sifatnya khusus tadi, ya. Khusus untuk digunakan atau dipakai ya, untuk yang tertentu saja, tidak digunakan untuk yang lain. Nah, makna itu. Perdana Menteri juga begitu kan. Perdana Menteri ya tidak bisa presiden kita Jokowi disebut dengan Perdana Menteri. Kenapa? Ya, memang faktanya bukan gitu. Tapi kan dari sisi ya jabatannya kan sama ini tugasnya sini sama. Iya betul. Ya cuma tadi untuk apa Perdana Menteri itu biasanya dan ya bukan biasa lagi ya itu memang digunakan untuk menyebut apa sistem pemerintahan yang parlementer. Nah, bukan untuk yang presidensial atau jadi penggunaan itu khas dia ya penggunaan itu khas ya, tidak bisa disamaratakan. Nah, itu kata umum dengan kata khusus. Kemudian ada kata populer. Nah, kata populer itu maksudnya populer atau yang terkenal atau yang dikenal yang umumnya dipakai di masyarakat ya oleh orang banyak, tetapi belum tentu kata tersebut benar. Ya, belum tentu kata tersebut benar atau kata baku. Ya, belum tentu. Hanya saja kata itu populer dipakai di masyarakat, digunakan walaupun tidak benar, tidak tepat. Nah, jadi kata populer ini bisa jadi memang kata itu benar, ya, merupakan kata baku betul, bisa jadi. Tapi yang kebanyakan itu kata yang tidak baku, kata yang non baku, ya. Yang kebanyakan itu kata yang non baku. Tetapi cenderung atau sudah populer di tengah masyarakat, ya. Dipakai walaupun tanda petik salah, ya, luput. Tapi ya masyarakat ya begitu dipakai, ya, saking populernya dianggap seolah-olah itu benar, ya, seolah-olah itu benar. Misal menggunakan kata isi, ya, kata isi. Kata isi sendiri itu benar, ya, kata isi itu benar, baku, tidak salah, ya, kata isi. Tetapi kata isi ini sering digunakan oleh masyarakat, populer di dalam masyarakat itu untuk menyebut atau untuk menggunakan dalam seluruh aktivitasnya, ya, misalnya itu cat itu isinya berapa kilo, ya, isinya berapa kilo, beras itu isinya berapa kilo, ya, tepung itu isinya berapa kilo, ya, itu isi populer. Atau kata sejajar, ya, kata sejajar itu yang populer dipakai di masyarakat, ya, ini harus sejajar, ini tidak sejajar, ya, itu yang umumnya kata sejajar itu baku dia, ya, itu kata baku dia, baku. Cuma digunakan oleh masyarakat tuh kurang tepat penggunaannya tuh kurang tepat saja, ya, yang penggunaannya itu tidak tepat. Misalnya tadi menyebut kata isi untuk tadi menyebut kata apa itu cat itu isinya berapa kilo, ya, semen itu berapa kilo isinya. Nah itu tuh sebenarnya kurang tepat, kurang pas maksudnya. Ya, tapi itu populer, ya, dipakai di masyarakat umum. Nah kata kajian atau kata yang ilmiah, ya itu kayak apa penggunaannya itu memang dalam forum kajian atau forum ilmiah. Nah, dia tidak umum sering tidak sesuai dengan kata yang berkembang di masyarakat karena mereka memang menggunakan kata-kata ilmu keilmuan dalam kajian keilmian. Nah, contoh ini kata volume. Nah,
volume itu. Ketika menyebut tadi, itu catnya berapa kilo isinya, nah tidak, tapi volume. Nah, dalam kata kajian dalam kata ilmiah itu mereka tidak menggunakan isi, tapi volume. Jadi ya dalam masyarakat ya ilmiah lah, mereka menggunakan istilah volume bukan isi. Nah cuma di masyarakat isi. Nah, sama dengan kata sejajar. Sejajar itu kalau dalam kajian dalam kata ilmiah mereka menggunakan kata paralel, bukan kata sejajar. Jadi sebenarnya kata isi atau sejajar itu tidak salah. Nah, ya, tidak salah. Itu yang populer di masyarakat. Ya. Harusnya gitu, idealnya menyebut kata satuan berat itu ya dalam wadah ya dalam isi itu tidak menggunakan kata isinya tapi volumenya ya, satuan isi itu volume sebenarnya ya bahasa ilmiah itu satuan isi itu volume bukan isi. Nah, ya, jadi itu hanya populer saja ya. Nah kadangkala di dalam bahasa populer tadi itu juga ada kata-kata yang memang tidak baku ya tanda petik ya salah ya tidak baku tapi populer di masyarakat itu banyak ya tadi misalnya kalau ngomong itu populer di masyarakat ya ada banyak kata-kata yang kalau diinventarisir itu ya banyak kata-kata yang ada dalam yang mungkin kita gunakan sehari-hari itu sebenarnya tidak baku ya tidak baku tapi populer di masyarakat populer kita pakai tapi populer itu terpetik ya salah sebenarnya ya salah itu banyak kali makanya kalau nanti misalnya menulis nah itu memang harus dulu ya mengambil kata-kata. Kadang tadi kata-kata yang dipakai untuk menulis saja itu masih bercampur dengan bahasa yang tidak baku. Ya. Jadi ada waktu melihat tulisan tadi ada tulisan ya, tentang kata-kata baku dengan non baku itu. Ternyata panjang sekali daftar ya oleh penulis dia menginventarisir kata-kata yang ada di masyarakat itu yang mungkin kita juga memakainya itu ternyata tidak baku ya non baku karena itu ya tapi sudah dipakai di masyarakat ya. Termasuk yang pas diamat iyalah yang kita gunakan ternyata itu tidak pas ya. Dan itu dia inventaris itu ada berapa ya intinya kata-kata populer ya yang banyak yang dipakai ya. Itu kata populer namanya kata populer sekali lagi kata populer itu bisa jadi kata itu kata yang baku benar ya. Tapi memang dari sisi kajian ilmiah itu penggunaan kata itu tidak tepat ya tidak tepat. Nah, yang banyak berkembang kata populer itu adalah kata yang non baku. Yang paling banyak berkembang itu non baku. Cuma sudah populer di tengah masyarakat dipakai. Nah, kata baku, yang kedua kata baku itu pasti sudah kita pelajari ya. Itu kata-kata yang sesuai standar penggunaan. Yang ringkasnya itu ada dalam kamus lah. Nah, lihat di kamus. Intinya di kamus. Misal kata perbaiki. Ya. Perbaiki itu baku. Baku dia. Beritahu itu baku. Baku. Yang benar itu beritahu.
yang benar itu perbaiki. Nah, tapi yang tidak baku, ya kebalikannya, ya. Misalnya itu kipas angin, ya kipas angin kami rusak, tolong bikin baik ya. Nah, itu tidak baku, ya, itu tidak baku, tapi populer. Harusnya tolong perbaiki ya. Nah, perbaiki kipas angin kami rusak itu tolong perbaiki. Itu jalan bikin baik ya. Nah, itu bukan, tapi perbaiki jalan itu. Bukan apa? Bukan kasih tahu, tapi yang benar beritahu. Cuma di masyarakat tolong kasih tahu dia. Nah, tuh pulang tuh kasih tahu biar dia tahu dia. Nah, yang benar tuh beritahu. Makanya kan ada pemberitahuan, bukan pengkasih tahuan. Nah, itu di antara cara kita ya untuk mengetahui kata itu baku atau tidak, coba Anda kata itu di utak-utik ya, walaupun tidak ada kamus ya, walaupun tidak ada kamus, tinggal utak-utik jadi sambung-sambung dengan kata-kata yang begini, cocok tidak? Ya, misalnya tadi kasih tahu dengan beritahu. Ya, kita gabung misalnya pemberitahuan. Ya benar. Tidak mungkin kita gunakan pengkasih tahuan. Nah, berarti kasih tahu itu kurang tepat. Ya, tidak tepat. Yang apa salah lah. Yang benar itu ya pemberitahuan, beritahu, bukan kasih tahu. Nah, itu diantara cara kita motivasi. Sama dengan praktek. Dengan praktik. Ya, tinggal tadi ada praktikum. Tidak praktikum. Nah, tapi praktikum. Ya. Disambung itu yang tepat kan dari sisi bahasa kan bukan praktikum. Praktikum. Ya. Ada apotik, ada apotek. Lalu ada apoteker, bukan apotiker. Nah, kan tidak ada apotiker, tapi apoteker. Nah, itu cara mau apotek aja, walaupun tidak ada lihat di kamus. Ya, kira-kira kalau disambung begini, penyebutannya tepat atau tidak. Ya. Tapi ada yang memang agak susah. Izin yang mana? Nah, itu tinggal lihat kamusnya apa. Perizinan dengan perizinan sama saja. Ya, pelafalannya kan kurang lebih. Izin huruf Z atau izin huruf J. Nah, lihat di kamus. Lihat kamus. Yang mana dipakai? Asas atau azas? Ya, lihat di kamus. Ya. Kadang saya sendiri bisa tidak jeli. Ya. Tidak jeli. Kadang menurut huruf Z, kadang huruf D. Ya, tidak konsisten. Kadang asas, kadang azas. Ya. Tinggal lihat di kamus ya untuk konsistensi. Metode atau metoda. Nah, tinggal di kamus. Ya. Ada yang nulis metode, ada yang metoda. Ada yang analisis, ada yang analisa. Ya, lihat di kamus lagi. Ya. Yang benar analisis atau analisa. Analisis atau analisa. Atau memang dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Jadi, intinya ya ada kata-kata yang memang kita agak ragu-ragu atau bingung, ya intinya kembali ke kamus. Ya, lihat di kamus. Yang dipakai yang mana. Itu terkait dengan kata baku dengan non baku. Nah, ada kata mirip. Mirip kan berarti serupa. Ya, mirip. Hampir sama. Ya. Kata orang kan serupa tapi tak sama, itu mirip. Namanya. Mirip kan serupa tapi tidak sama. Nah, kata-kata yang tampak mirip ya, dari segi bentuknya atau kata-kata yang rasanya mirip dari segi maknanya. Dari segi bentukannya mirip atau mungkin dari segi maknanya mirip. Ya. Serupa tapi tidak sama. Mirip-mirip ya. Ya. Misal kata sesuatu hal atau suatu hal. Apa beda sesuatu dengan hal itu? Kira-kira sesuatu dan hal itu beda sama?
Nah, Anda aja bikin kalimat sendiri ya, bikin kalimat. Kira-kira itu sama mirip atau tidak? Kalau tidak tahu sesuatu, tanya dengan Tahrini itu. Dia Tahrini kan sesuatu banget. Ada sesuatu, nah sesuatu ya. Kalau Tahrini yang tahu itu. Ada sesuatu hal tertentu, coba ada bikin kalimat. Ya, caranya begitu. Caranya adalah bikin kalimat. Ada sesuatu hal yang hendak disampaikan, ada sesuatu hal yang hendak diberikan. Coba Anda ambil salah satu aja. Ada sesuatu yang hendak kami berikan. Ada hal yang hendak kami berikan. Sama atau beda kira-kira? Nah, itu caranya. Kalau diambil salah satunya bagaimana? Sebentar ya, ada sesuatu hal yang mau kusampaikan. Nah, kalau Anda ambil salah satu bagaimana? Sebentar ya, ada sesuatu yang hendak saya sampaikan. Sebentar ya, ada hal yang hendak saya sampaikan. Sama atau beda? Sama, Pak. Iya, sama itu, mirip itu. Sama aja. Cuma tadi dalam pengucapan, dalam tulisan, kadang digabung dua itu. Seolah-olah itu menjadi satu kata yang sama. Nah, seperti kata majemuk, tidak. Sebenarnya sama aja. Ambil salah satu aja. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Ada hal yang mau saya sampaikan. Nah, jadi pilih salah satu sebenarnya. Mirip-mirip aja. Hal-hal yang perlu diperhatikan, sesuatu yang perlu diperhatikan, nah kan sama. Ya, sama saja. Ambil salah satunya. Ini ada duit, tiap masing-masing Anda dapat sekian. Nah, ini duit tiap dibagi ya, tiap masing-masing dari Anda dapat sekian. Itu kalau Anda ambil salah satunya, coba ya. Ini duit tiap dari setiap Anda itu dapat sekian. Ini duit masing-masing dari Anda dapat sekian. Sama atau beda? Sama, Pak. Sama lagi kan? Cuma tadi kadang orang menggunakannya ya tadi mubazir tadi. Tiap masing-masing orang dapat sekian-sekian, padahal setiap orang dapat sekian. Masing-masing orang dapat sekian, sama. Ya. Tiap masing-masing orang sama. Ya, setiap atau tiap masing-masing. Ya, benar lebih saja. Nah, penggunaannya. Nah, itu katanya mirip. Serupa lah. Serupa ada yang tidak sama. Nah, ada kata idiomatis. Idiomatis ini kata yang selalu muncul bersamaan. Ya, muncul bersamaan. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Selalu bersamaan. Padahal dia beda. Kata ini berbeda. Ada dua kata. Ya, ada dua kata. Masing-masing kata berbeda. Tapi begitu dipakai, kedua-duanya selalu muncul. Tidak bisa dipisahkan. Ya, udah lengket dia. Ya, udah lengket ya. Betul-betul hidup semati dia. Nah, kata idiomatis. Contohnya apa? Kata berbeda dengan. Coba Anda bikin kalimat, kira-kira kalau diambil salah satunya, bisa tidak dipakai? Itu kalimatnya. Bisa tidak dihilangkan salah satunya? Khususnya kata dengan. Hilangkan dengannya coba. Bisa Anda bikin kalimat? Bisa. Iyalah. Susah jadinya kali nyambung. Iya. HP saya berbeda. Ayo. Berbeda. Ayo. HP saya berbeda dengan siapa? Nah, kan
Mau tidak mau dengannya ikut ya. Ya. Laptop saya berbeda dari atau dengan kan dengan siapa? Berbeda dengan apa? Nah, kan mau tidak mau dengan muncul atau dari itu bergabung dia. Berbeda dari atau berbeda dengan itu. Itu idiomatis. Dia bukan kata menjemuk. Ya, tidak membentuk apa, tidak munculkan makna baru, tidak. Ya. Jadi kata berbeda dengan, berbeda dari itu ya tidak bisa dipisahkan. Satu kata yang tidak bisa dipisahkan. Apa dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Betul-betul lengket ya. Ya, ini benar-benar yang namanya si hidup sama mati itu. Ya, ini apa intinya Anda membayangkan saja bikin kalimat kita tidak dibuang dengan atau dari itu. Ya, nggak bisa dibuang. Harus diganti terus tuh. Berbeda dengan, berbeda dari itu terlalu nyatu dia. Nah, itu namanya itu. Ada lagi berbeda dari. Ayo, sama kan? Intinya sama lah, berbeda dengan atau berbeda dari sama. Itu tidak, itu merupakan satu kata, apa dua kata yang melekat seperti kata menjemuk, tapi bukan kata menjemuk dia. Ya, ada lagi yang selain itu ada. Ya cari sendiri lah. Saya masih mikir ya adalah kata-kata lain. Yang adalah kata-kata yang dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Mau tidak mau begitu disebutkan, yang satu muncul, ya, yang satu pasti muncul mengikuti. Yang berbeda dengan, berbeda dari, apalagi ya. Ya intinya cari sendiri lah. Kalau itu saja mikirkannya dari mana yang lain yang mana ya yang muncul itu. Nah, ada kata mubazir, berlebihan lah bahasa kita, ya, berlebihan ini. Nah, umumnya kata mubazir ini itu berkenaan dengan kata sinonim, yang kemarin kita bahas sinonim. Ya, sinonim itu maknanya sama, ya, kata-kata itu walaupun kata-katanya berbeda, tapi maknanya sama, ya. Nah, karena maknanya sama, dua kata itu atau berapa kata itu jangan digabung, gitu ya. Ya, tidak perlu digabung. Kenapa? Cukup salah satu sudah mewakili. Ya. Kalau digabung itu tidak menambah apa-apa, ya, tidak menambah makna apapun, sama saja. Ya. Jadi intinya itu berlebihan, ya, kalau dua kata itu dipakai yang sinonim. Contoh juga, ya, sejak dari, coba Anda bikin kalimat, ya, dibuang salah satunya, tapi cukup bisa mewakili. Ya. Sebenarnya ambil salah satu bisa dipakai, tidak perlu dua-duanya. Dua-duanya itu berarti berlebihan. Kenapa? Karena satu yang dipakai itu bisa sejak atau dari. Coba Anda bikin kalimatnya. Ya, sejak dari dulu si fulan, sejak dulu si fulan, dari dulu si fulan, sama saja. Cuma dulu waktu kita masih SD, SMP, mungkin SMA ya, disuruh bikin karangan ya tadi, sejak dari dahulu, ya. Padahal itu mubazir tadi, sejak atau dari sama saja. Sejak dulu, dari dulu. Sejak tahun 1945, dari tahun 1945 sama, ya, tidak ada bedanya. Makanya itu kalau digabung berlebihan atau mubazir. Demi untuk, itu juga berlebihan. Semuanya ini demi untuk kamu, percayalah. Padahal semuanya demi kamu, semuanya untuk kamu. Kan tidak ada bedanya. Cuma supaya puitis, semuanya ini demi untuk kamu. Apapun bisa dilakukan. Padahal salah satu aja dipakai cukup. Ya. Demi bangsa dan negara. Untuk bangsa dan negara. Ya. Ini demi untuk bangsa dan negara. Ini demi bangsa dan negara. Ini untuk bangsa dan negara. Sama. Ya, sama. Itu ya tadi mubazir, ya. Berlebih-lebihan.
Nah, jadi kalau kita nulis, ya, nulis makalah, nulis skripsi, nah itu dihindari yang begitu. Demi untuk sejak jari, ya, itu atau sesuatu hal. Nah, agar supaya sama. Untuk apa? Agar supaya mahasiswa ini paham. Nah, padahal cukup salah satu aja. Untuk apa? Agar mahasiswa paham. Untuk apa? Supaya mahasiswa paham. Untuk apa? Agar supaya kawan-kawan kita ini paham. Ya, sebenarnya cukup salah satu aja. Agar ataupun supaya. Cuma tadi ini populer tadi, ya. Ini termasuk kata populer di masyarakat. Agar supaya. Nah, itu populer sebenarnya. Demi untuk populer juga. Makanya populer itu bisa jadi dari kata yang benar. Katanya benar, maksudnya katanya baku benar. Ya, cuma penggunaannya tidak tepat. Ya, atau berlebihan tadi. Ya, ini populer saja di tengah masyarakat. Nah, itu berlebihan. Jelas ya? Atau tidak jelas nanti sampaikan ya. Nah, ini untuk diksi sudah selesai. Adakah yang mau didiskusikan? Jadi untuk kata diksi insya Allah sudah selesai. Ya, insya Allah mungkin minggu depan kita UTS. Nah, UTS-nya nanti kita seragamkan dengan kelas lain. Nah, supaya seragam tadi kemungkinan kita adakan di sore. Ya, sore. Sore hari apa nanti dicarikan supaya istilahnya kalau hanya di pagi nanti yang lain bisa benturan, ya. Kelas lain ada kuliah yang lain mungkin. Nah, makanya kita cari yang aman itu mungkin di sore, ya, insya Allah minggu depan. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Kalau tidak ada yang dituliskan. Pak, tolong dulu Pak. Iya. Ini materinya pas UTS nih sampai sini nggak Pak? Oh iya, insya Allah. Ya, dari awal kuliah kita sampai sini. Oh, Ya. ini. Pada saat lain. Ya, intinya apa yang sudah disampaikan aja, apa yang sudah disampaikan itu materinya, ya. Jadi dari buku yang Anda miliki tidak perlu semuanya dibacai. Ya. Kalau yang tadi yang masalah hukum, insya Allah mungkin nanti fokusnya dengan Pak Ali Amrin, insya Allah. Insya Allah. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Kata majemuk dengan kata mubajernya ada perbedaannya, Pak? Atau sama saja keduanya, Pak? Kata majemuk itu bentukan dua kata itu bergabung, ya, bertemu, digabungkan, dikumpulkan, lalu dia memunculkan makna baru, itu majemuk. Ya, maksudnya itu ada dua kata memiliki makna berbeda, kata A berbeda dengan kata B, lalu di kata A dan kata B digabungkan, muncullah makna yang C. Yang sering dicontohkan itu kata kaca dan mata. Kaca itu kan maknanya sendiri. Ya kaca yang seperti cermin kita lihat kan. Mata ya mata kita. Nah, begitu ditemukan kaca mata, nah tuh dia majemuk. Maknanya bukan kaca dan bukan mata. Dia makna sendiri. Pahamlah? Itu namanya kata majemuk. Jadi ada dua kata yang digabungkan, bertemu, dikumpulkan, lalu memunculkan makna yang baru. Itu namanya majemuk. Tapi kalau kata mubazir, itu satu kata dengan kata yang lain tuh mirip-mirip ya maknanya. Yang kalau salah satu dibuang itu tidak menghilangkan makna lain, tidak merusak makna. Ya. Contoh tadi, sejak dari dulu, sekarang kita buang salah satunya. Sejak dulu dengan dari dulu kan sama, tidak berubah ya.
sejak dari dulu, lalu kita buang sejak dulu, dari dulu, nah sama. Berarti kalau kita gunakan sejak dari dulu, berarti berlebihan. Mubazir namanya. Toh kita ambil salah satu, tidak merusak makna. Ya, agar supaya mahasiswa ini paham. Lalu, agar mahasiswa itu paham. Atau supaya mahasiswa paham. Berarti, agar supaya ya berarti berlebihan. Nah, karena itu apa? Agar supaya sejak dari itu tidak memunculkan makna baru. Beda tadi dengan kacamata. Nah, dia munculkan makna yang baru. Ya. Itu berarti majemuk dia. Nah, majemuk berarti dua kata itu seolah-olah tidak terpisah. Ya, seolah-olah tidak terpisah seperti ini. Nah, seperti kata idiomatis ini. Nah, kata idiomatis ini. Seperti kata idiomatis. Berbeda dengan. Tapi berbeda dengan, berbeda dari, itu tidak memunculkan makna baru. Kalau kata mujibuk, dia muncul makna baru. Kaca mata itu muncul makna baru. Tapi kalau idiomatis, itu maksudnya itu, dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan dia susah. Contoh tadi, HP saya berbeda dengan atau berbeda dari. Nah, itu kan dengan atau dari itu pasti muncul. Pasti muncul, tidak mungkin berbeda. HP saya berbeda kamu. Nah, tidak mungkin. HP saya berbeda HP kamu. Nah, tidak mungkin. Pasti HP saya berbeda dengan. HP saya berbeda dari kamu. Pasti dah. Nah, berbeda dengan itu tidak muncul makna baru. Sama saja, berbeda juga maksudnya. Ya, itu idiomatis. Bisa dipahami, Saif? Oke, Pak. Satu lagi, Pak. Berarti kata kambing hitam naik daun itu termasuk kata majemuk, Pak? Iya, itu majemuk. Ya, kambing itu sendiri maknanya. Hitam itu beda dengan kambing, begitu digabungkan kambing hitam itu tidak kambing dan tidak hitam. Iyalah. Maknanya bukan kambing, bukan hitam juga. Itu makna sendiri. Nah, naik itu sendiri, daun itu sendiri begitu disebut dengan naik daun itu memunculkan makna baru. Ya. Tapi dia bukan idiomatis. Nah, kenapa bukan idiomatis? Karena dia bisa dipisah, dipenggal, naik dan daun dipisah. Ya. Berbeda dengan, berbeda dari, ya itu kata-kata dipisah dia. Ya. HP saya berbeda, HP kamu, tidak mungkin. Harus muncul kata dengan atau dari. Mau tidak mau itu. Nah. Lihat ya, itu yang namanya kata majemuk. Jadi ada banyak memang kata-kata majemuk yang muncul. Ya. Kambing hitam dan sebagainya itu kata majemuk. Intinya kata majemuk itu ada dua kata yang berbeda berkumpul, dia memunculkan makna yang baru. Itu intinya. Ya, itu majemuk. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, kalau tidak kita cukupkan untuk ini. Insya Allah tadi ya, minggu depan kita tes, cuma tadi kemungkinan sore. Ya, tanggal berapa, hari apa yang nanti kita sampaikan melalui komite. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.